Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang cloning gen pada bakteri. Definisi cloning sangat luas. Di antaranya adalah cloning merupakan duplikasi organisme secara aseksual. Ini misalnya adalah cloning untuk menghasilkan domba doli. Cloning juga dapat diartikan sebagai proses menggabungkan dua gen atau lebih dari individu yang berbeda untuk menghasilkan individu dengan sifat baru. Misalnya adalah cloning gen penyandi insulin ke dalam sel bakteri E. coli sehingga E. coli mempunyai sifat baru, yaitu dapat memproduksi insulin. Cloning ada 3 jenis, yaitu cloning reproduktif, terapeutik, dan cloning gen. Cloning reproduktif adalah cloning untuk menghasilkan individu yang sama dengan induknya. Cloning terapeutik disebut juga SCNT, somatic cell nuclear transfer. Cloning ini digunakan untuk terapi atau pengobatan penyakit. Cloning gen adalah proses perbanyakan gen pada suatu sel inang. Gen yang akan diperbanyak disisipkan dalam suatu vektor atau pembawa. Contoh vektor yang digunakan untuk cloning adalah plasmid. Berikut ini adalah contoh cloning reproduktif untuk menghasilkan domba doli. Domba doli dibuat tanpa melibatkan domba jantan. Domba ini dibuat oleh Ian Wilmut dan koleganya sekitar tahun 1996. Domba doli dibuat dengan cara menggabungkan inti sel somatik kelenjar susu domba Vindorset dengan sel telur yang sudah dihilangkan intinya dari domba Blackfish. Proses penggabungan keduanya dilakukan dengan kejut listrik sehingga terbentuk sigut. Sigut mengalami pembelahan dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang dihasilkan ditanam di dalam rahim domba betina lainnya disebut dengan surrogate mother. Setelah sekitar 5 bulan, anak domba tersebut lahir dan diberi nama Dolly. Secara genetik, domba Dolly mirip dengan domba Vindorset yang merupakan donor inti sel. Pada kuliah kali ini, yang akan kita pelajari adalah tahapan cloning gen pada sel bakteri. Secara garis besar, tahapan cloning gen meliputi 1. Pemilihan dan penyiapan gen penyandi, 2. Penyiapan plasmid, 3. Penyisipan gen penyandi ke dalam plasmid sehingga terbentuk plasmid rekombinan, 4. Pemilihan sel inang, 5. Transformasi plasmid rekombinan ke dalam sel inang, 6. Karakterisasi hasil transformasi. Salah satu tujuan dari cloning adalah menghasilkan suatu produk, misalnya adalah protein. Oleh karena itu, salah satu dasar pemilihan gen yang akan dikloning adalah dipilih gen-gen yang menyandi protein komersil, misalnya adalah protein untuk pengobatan manusia atau dikenal dengan protein terapeutik. Di antaranya ada streptokinase, interferon, insulin, dan lain-lain. Informasi mengenai gen dari berbagai protein tersedia di bank data gen dan protein, di antaranya adalah di NCBI dan EMBL. Gen sisipan dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu memotong gen dari kromosom organisme menggunakan enzim restriksi dan menggunakan teknik PCR melalui perancangan primer yang dapat mengamplifikasi gen yang akan dikloning. Setelah pemilihan gen, tahap berikutnya adalah penyisipan gen tersebut ke dalam suatu plasmid. Gen yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel inang harus letak pada suatu vektor atau pembawa, salah satunya adalah plasmid. Plasmid merupakan DNA kromosom berbentuk sirkular, dapat bereplikasi secara mandiri karena plasmid memiliki ori. Penyisipan gen ke dalam suatu plasmid dapat dilakukan setelah plasmid yang berbentuk sirkuler terlebih dahulu dipotong dan dibuat menjadi bentuk linier. Pemotongan plasmid dapat dilakukan menggunakan enzim restriksi, yaitu enzim yang memotong DNA pada urutan tertentu.
Plasmid yang digunakan untuk cloning memiliki 3 komponen penting, yaitu 1. MCS atau Multiple Cloning Site merupakan daerah pada plasmid tempat gen disisipkan. Pada MCS terdapat beberapa situs pemotongan enzim restriksi. 2. ORI atau Origin of Replication merupakan urutan nukleotida spesifik sebagai tempat dimulainya replikasi. 3. Markas seleksi berfungsi untuk menyeleksi plasmid rekombinan. Pada umumnya, markas seleksi berupa gen penyandi resistensi terhadap antibiotik, seperti resistensi terhadap ampicillin, tetrasiklin, dan lain-lain. Salah satu contoh plasmid cloning adalah PGMT yang berukuran 3003 pasang basa. PGMT memiliki komponen ORI, markas seleksi, dan MCS. Keunikan MCS pada PGMT adalah adanya gen laxet, yaitu gen yang menyandi enzim beta-galaktosidase. Gen laxet ini digunakan untuk menyeleksi ada tidaknya gen sisipan pada plasmid. Setelah itu, antara gen sisipan dan plasmid digabung melalui proses ligasi menggunakan enzim ligase untuk menghasilkan plasmid rekombinan. Berikut ini adalah penjelasan terkait enzim restriksi. Enzim restriksi adalah enzim yang memotong urutan basa palindrom pada DNA. Palindrom artinya urutan nukleotida pada DNA untai atas, yaitu untai 5 aksen ketiga aksen, dan untai bawah, yaitu untai 3 aksen 5 aksen, jika dibaca dari arah depan dan belakang adalah sama. Contohnya adalah urutan palindrom enzim restriksi EcoR1, yaitu GAA-TTC. Enzim restriksi merupakan mekanisme pertahanan bakteri terhadap faga. Faga adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nama enzim restriksi disesuaikan dengan asal enzim tersebut diisolasi. Misalnya adalah enzim restriksi EcoR1, E untuk Escherichia, CO untuk coli, R untuk Galo, dan 1 adalah nomor isolasi. Inang untuk cloning dapat berupa bakteri, ragi atau kamir, sel mamalia, tanaman transgenik, dan hewan transgenik. Masing-masing sel inang memiliki keunggulan dan kekurangan. Beberapa syarat pemilihan sel inang untuk cloning adalah 1. Kecocokan antara gen penyandi, plasmid, dan sel inang. 2. Karakteristik protein rekombinan yang akan diproduksi, apakah merupakan protein kompleks atau tidak. Dan yang ketiga adalah sel inang tidak memproduksi protein yang fungsinya sama dengan protein rekombinan yang akan dihasilkan. Plasmid selanjutnya dimasukkan ke dalam sel bakteri atau dikenal dengan transformasi. Secara alami, sel bakteri tidak mudah menerima DNA dari luar atau DNA asing, sehingga untuk mempermudah masuknya plasmid ke dalam sel bakteri dapat digunakan kalsium klorida atau CaCl2. CaCl2 berfungsi meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri. Selanjutnya, plasmid dimasukkan dalam sel bakteri dengan metode heat shock atau kejut panas, di mana sel bakteri dan plasmid diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 90 detik. Untuk menutup kembali pori-pori membran sel, maka sel bakteri diinkubasi pada suhu dingin. Sel bakteri yang sudah tertransformasi selanjutnya ditumbuhkan pada medium padat dan diinkubasi. Tahap selanjutnya dari cloning adalah melakukan seleksi hasil transformasi atau seleksi transforman. Seleksi bertujuan untuk memilih koloni bakteri yang membawa plasmid. Metode yang digunakan adalah seleksi resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada metode ini, bakteri ditumbuhkan pada media padat yang sudah diberikan antibiotik. Jenis antibiotik yang digunakan disesuaikan dengan markas seleksi yang ada pada plasmid. Sebagai contoh, jika digunakan PGMT, maka ke dalam media ditambahkan antibiotik ampicillin. Bakteri yang membawa plasmid akan tetap hidup, sedangkan yang tidak membawa plasmid akan mati. Seleksi berikutnya adalah seleksi adanya gen sisipan pada plasmid.
Saat digasi, beberapa plasmid kemungkinan tidak tersisipi oleh gen sisipan, sehingga harus dilakukan seleksi untuk memilih plasmid yang membawa gen sisipan. Jika cloningnya menggunakan PGMT, maka dapat digunakan seleksi biru putih. Untuk seleksi ini, selain ditambahkan antibiotik ampicillin, media pertumbuhan juga ditambahkan X-gal. X-gal adalah substrat kromogenik yang akan diubah oleh enzim beta-galaktosidase sehingga menghasilkan koloni berwarna biru. Jadi pada seleksi ini, koloni putih adalah koloni dengan plasmid yang mengandung gen sisipan, sedangkan koloni biru adalah koloni yang mengandung plasmid tanpa gen sisipan. Seleksi biru putih dilakukan untuk mengonfirmasi keberadaan gen sisipan pada plasmid. MPS dari PGMT terdapat gen lakset yang berfungsi mengkode enzim beta-galaktosidase. Enzim ini berfungsi mengurangkan X-gal yang ada pada medium sehingga dihasilkan koloni berwarna biru. Jika gen sisipan ada pada plasmid, maka gen sisipan akan merusak gen lakset sehingga enzim tidak dapat dihasilkan. Akibatnya, X-gal tidak dapat diuraikan dan koloni bakteri tetap berwarna putih. Tahap terakhir dari cloning adalah karakterisasi hasil transformasi atau transforman. Karakterisasi dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah elektroforesis gel agarosa untuk membedakan plasmid rekombinan dan non-rekombinan, pemotongan plasmid rekombinan dengan enzim restriksi, PCR untuk mengonfirmasi ukuran gen sisipan, dan DNA sequencing untuk mengetahui urutan nukleotida gen sisipan. Plasmid rekombinan selanjutnya diisolasi dari koloni putih dan dikarakterisasi menggunakan metode elektroforesis gel agarosa. Metode ini akan memisahkan DNA berdasarkan ukurannya dalam sebuah medan listrik. Plasmid rekombinan berukuran lebih besar dibandingkan non-rekombinan, sehingga laju migrasinya lebih lambat. Demikian materi kuliah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.